بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي تفرد بكل كمال وتفضل على عباده بجزيل النوال، وصلاة الله وسلام على خير الأنام الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada saat ini karena Allah mengaruniakan nikmat yang tidak terbatas kepada kita. Salah satu permohonan yang kita baca di dalam Al-Quran adalah Allah menginginkan setiap makhluk itu pandai berterima kasih. Wa anna Allaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan banyak karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan dari manusia itu tidak pandai berterima kasih. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cara untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah melalui 3 jalur. Yang pertama, asyukru bil lisan, berterima kasih kepada Allah melalui ucapan. Ucapan yang terbaik yang ditemukan di dalam Al-Quran adalah ayat kedua di dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, asyukru bil qalbi, berterima kasih kepada Allah melalui hati kita. Ada orang boleh jadi berhenti lidahnya menyebut Allah, tapi hatinya tidak pernah berhenti menyebut Allah. Sehingga di sini ulama kita memesankan dena wedding dipandangin ti tasik dia rupa tahu, de to na weddi dituna-tunai tasik dia rupa tahu. Tidak boleh kita meremehkan apalagi merendahkan seseorang, karena boleh jadi seseorang itu menurut mata kepala kita melihatnya dia orang biasa, tetapi boleh jadi dia adalah orang istimewa di hadapan Allah. Mengapa? Karena hatinya selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nigi-nigi pelebiri padanna rupa tahu, majeppu na lebiri alena. Na nigi-nigi lebiri alena, situnganna na lebiri fung Allah taala. Siapa yang memuliakan orang lain sama dengan memuliakan dirinya sendiri. Dan siapa yang memuliakan dirinya sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah asyukru bil ahwal, berterima kasih kepada Allah melalui keadaan kita sehat wal afiat. Alhamdulillah bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan. Anggota tubuh kita ini kita bisa gerakkan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa cara terbaik untuk menyampaikan rasa syukur itu melalui al-ahwal adalah melalui ibadah. Itu sebabnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan salat tahajud, satu pertanyaan dasar Aisyah, Rasulullah, kenapa menyiksa diri untuk salat lail? Bukankah Nabi dijamin masuk syurga? Dan juga Nabi dijamin seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah. Apa jawabannya Rasulullah? Afala akuna abdan syakura, apakah aku ini tidak ingin diberi gelar kehormatan oleh Allah sebagai hamba yang pandai berterima kasih? Dalam posisi ini ulama kita menafsirkan pernyataan Nabi ini bahwa ibadahnya Nabi adalah jalan rasa syukurnya Nabi kepada Allah, sehingga disimpulkan oleh ulama kita
bahwa siapapun di antara kita yang ibadahnya bagus kepada Allah, maka itulah puncak rasa syukurnya seseorang kepada Allah. Karena itu semoga kita ada pada 3 poin ini, bersyukur kepada Allah melalui ucapan terbaik. Yang kedua, kita jadikan sarana hati kita ini sebagai jalan untuk mengingat Allah. Dan ketiga, tentu ibadah yang terbaik kita bisa persembahkan kepada Allah. Yang kedua, sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, mari kita juga berdoa. Mudah-mudahan kita semua ini insyaAllah selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, bisa istiqamah untuk menegakkan perintah-perintah Allah dan juga istiqamah meninggalkan larangan-larangan Allah. Semoga juga kita semua selalu sehat walafiat, urusan-urusan keduniaan kita dan juga akhirat kita dimudahkan Allah, rezeki diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan setiap apa yang kita lakukan, sehingga insyaallah impian kita di dunia terwujud dan juga impian kita di akhirat dapat terwujud, yaitu dihimpun di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah, izinkan saya sejenak karena ini waktunya saya lihat sudah jam 8:04. Untuk kesempatan ini bisa berbagi kepada Bapak Ibu. Saya di mimbar ini bukan dalam posisi menasihati, tetapi saya dalam posisi untuk berbagi. Namun ada prinsip dasar di dalam kaidah yang kita gunakan dalam agama. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak boleh ditinggalkan keseluruhan, maka keseluruhannya itu tidak boleh ditinggalkan. Misalnya orang tua gagal dalam perilaku, atau orang tua itu tidak menunaikan ibadah sholat, maka orang tua tidak boleh berhenti memberikan nasihat kepada anaknya untuk tidak sholat, sekalipun orang tuanya tidak sholat. Karena itu adalah kegagalan orang tua sebagai orang tua yang tidak menunaikan ibadah sholat. Tetapi terkait dengan kewajibannya menasihati anaknya, itu tidak boleh ditinggalkan. Itu sebabnya ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak boleh ditinggalkan keseluruhan, keseluruhannya tidak boleh ditinggalkan. Nah, karena itu sekali lagi saya posisi saat ini adalah untuk berbagi kepada Bapak Ibu, bukan dalam posisi menasihati. Saya mencoba mencermati posisi kita sebagai manusia, menemukan petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran, bahwa kita sebagai ciptaan Allah adalah manusia atau ciptaan yang diberi keistimewaan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ila akhiril ayat. Kita ini sebagai manusia, setelah Allah ciptakan kita, maka Allah memberikan posisi kemuliaan. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diberi kemuliaan, termasuk kita. Karena itu Allah di dalam posisi ini menyampaikan kepada malaikat bahwa manusia itu adalah unsurnya, meskipun dia dari tanah, tetapi itu perlu diberikan kemuliaan. Itu sebabnya mengapa Allah mengutus para nabi untuk memastikan bahwa ciptaannya itu tetap menjadi baik, menjadi terhormat. Tidak cukup itu Allah menurunkan Quran. Kenapa Allah menurunkan Quran? Supaya arah jalannya manusia itu tetap terarah, tidak tergelincir. Tidak cukup itu Allah memberikan potensi pada kita akal yang sempurna, lalu Allah memberikan hati sebagai pedoman supaya bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Semua potensi itu dikaruniakan oleh Allah, tetapi perlu segera diingat Bapak Ibu, wah ternyata Allah membentangkan 2 jalan yang bisa dilalui manusia, dan itu terwujud dalam hidup ini. Allah menyampaikan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan 2 jalan pada manusia, yaitu al-fujur, dan yang kedua adalah taqwaha. Bagi orang yang melewati jalur fujur, maka itu pasti hidupnya terkontaminasi dengan
pelanggaran. Dan siapapun yang lewat jalur itu, maka dia pasti melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Tetapi siapa yang lewat di jalur taqwa, maka itulah jalannya para nabi, itulah jalannya para as-siddiq, asy-syuhada, as-shalihin. Itu yang ditunjukkan Allah di dalam Al-Quran. Tetapi poinnya Bapak Ibu, dalam hubungannya dengan masuknya Ramadan yang sudah malam ini malam ke-13, itu menunjukkan satu hal kepada kita, bahwa kalau pernah kita lewat di Al-Fujur karena tidak bisa konsisten dilewat pada jalur taqwa, apa pesan Allah? Wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Mengapa? Sebab ketika ada orang bersalah, Allah membuka peluang untuk kembali pada posisi semula, yaitu Allah memberi ampunan kepada orang yang bersalah. Itu sebabnya Nabi mengingatkan bahwa ketika Ramadan itu sudah berada di tengah-tengah kita, Nabi mengajarkan perbanyaklah membaca bacaan istighfar, karena itulah bisa membantu kita untuk kembali ke posisi semula tadi, yaitu taqwa. Sama dengan kita naik mobil Pak, sama dengan kita naik sepeda, naik motor. Kalau kendaraan kita terlalu kencang dan kita tahu bahwa jalan itu adalah jalan rusak, maka kita pelankan, lalu kita belokkan ke jalan yang benar atau jalan yang mulus, yang lebar, yang tidak ada halangan. Maka secara naluri kita manusia sebetulnya sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kesalahan tadi. Nah, itu sebabnya petunjuk Nabi, misalnya kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kita baca istighfar astaghfirullahal azim. Kita baca sayyidul istighfar. Banyak petunjuk-petunjuk Nabi. Tetapi apa poinnya sesudah itu Bapak Ibu? Sesudah itu maka pesan Allah, wala tuzakku anfusakum, jangan pernah melihat dirimu sebagai orang suci. Apa poinnya di sini? Tadi kita diajarkan Allah jangan pernah putus asa terhadap kesalahan. Karena apa itu? Allah maha luas ampunannya. Karena itu bulan Ramadan ini Allah siapkan secara khusus supaya manusia itu diampuni kesalahannya. Itu sebabnya kita baca pesan Nabi bahwa sebetulnya begitu Ramadan masuk, maka kita dikandung oleh Ramadan. Sekarang kandungan Ramadan itu kita dikandung semua oleh Ramadan. Ini sudah 12 hari dan masuk ini malam adalah malam ke-13 kita dikandung Ramadan. Kata Nabi, orang yang ada di dalam bulan Ramadan sama dikandung dengan seorang anak yang ada di dalam rahim ibunya, yang 9 bulan dikandung di dalam rahim ibunya. Tapi begitu dia keluar, maka dia keluar sebagai seorang bayi yang tidak bawa kesalahan, dia tidak bawa dosa apapun. Maka kata Nabi, siapa yang sudah memasuki Ramadan dan dia nanti keluar dari Ramadan, maka pastikan dirinya sebagai orang yang keluar seperti keluarnya seorang bayi dari perut ibunya. Artinya kita keluar dari perut Ramadan sama keluarnya seorang bayi dari perut ibunya. Tidak ada lagi kesalahan karena Allah sudah ampuni kesalahan kita. Karena itu kalau demikian Bapak Ibu, maka kita bisa memahami bahwa di sinilah bentangan rahmat dan kasih sayang Allah bagi kita semua untuk mengembalikan kita ke posisi awal, di mana Allah menciptakan pada saat awal kita tidak ada beban apapun, tidak ada kesalahan apapun, tetapi kita berinteraksi dengan orang dalam hidup ini muncullah kesalahan-kesalahan itu. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh ragu karena Allah maha luas ampunannya. Tetapi ada dua hal yang menggembirakan kita. Pertama, di dalam hadis Nabi dijelaskan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Hadis kedua kita temukan man shoma, satu man qama, satu man shoma. Sebab man qama itu artinya menegakkan, sementara man shoma itu secara khusus membicarakan orang-orang puasa. Jadi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kalau dia puasa sungguh-sungguh dengan iman dan juga penuh dengan perhitungan. Maksudnya perhitungan begini Bapak Ibu. Berpuasa itu sama halnya petunjuk Nabi bahwa kalau orang berpuasa, begitu kita sudah imsak, tidak ada lagi suplai makanan masuk di dalam tubuh kita.
tidak ada lagi minuman masuk di dalam tubuh kita, maka sejak itu sebetulnya kita sudah tersambung dengan Allah. Maka ketika kita tersambung dengan Allah, Nabi mengingatkan, bicaralah dengan bicara yang baik karena kita sedang bersama dengan Allah, dan berfikirlah dengan fikiran yang baik karena kita sedang bersama dengan Allah, dan mendengarlah dengan pendengaran yang baik karena kita sedang bersama dengan Allah. Luruskanlah hati, jangan pernah terlintas di dalam hati kita sesuatu yang tidak baik karena hati kita itu sedang terkoneksi dengan Allah. Kalau cara ini Pak, ihtisaban, maka itu ghufira lahu, Allah ampuni itu siapapun. Tapi yang kedua tadi, mangqama, siapa yang menegakkan ibadah Ramadan, termasuk di dalamnya kita menegakkan ini untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, itu masuk di dalamnya mangqama. Kalau kita sungguh-sungguh imanan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan ampuni kesalahan kita dari yang sudah lewat dan akan datang. Itu artinya apa? Itu artinya peluang di bulan Ramadan ini memastikan diri kita bersih, tidak lagi bawa apapun, kesalahan apapun keluar dari bulan suci Ramadan. Itu sebabnya sebagai penutup ceramah di malam ini, 2 ayat mari kita perhatikan. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Siapapun yang bertaubat atas kesalahan yang dilakukannya atau dia zalim terhadap dirinya sendiri, kuncinya wa aslaha, memperbaiki dirinya. Fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah memberikan ampunan kepadanya. Itu terjadi ayat yang berikutnya, yubaddilullahu sayyi'atim hasanat, maka Allah akan gantikan seluruh kejelekan itu berubah menjadi kebaikan. Saya ulangi, seluruh kejelekan itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Yubaddilullahu sayyi'atim hasanat, seluruh yang dikaryakan kita, dilakukan selama sebelum Ramadan itu, Allah akan hapuskan semua kesalahan itu, lalu Allah ganti dengan kebaikan. Saya kira begitu Bapak Ibu. Sebentar subuh insyaallah, mudah-mudahan sehat walafiat bisa meneruskannya amanah ini, dan mudah-mudahan kita semuanya insyaallah dijaga oleh Allah sebagai ciptaan yang terindah dalam hidup ini, dan itu selalu dibanggakan Allah. Mari kita tidak tanda petik mengecewakan Allah sebagai pencipta, tapi mari kita sama-sama menjaga semua amanah itu dengan baik, sehingga insyaallah kita menjadi manusia yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.